Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, teman-teman belajar bersama guru kreatif. Masih di acara Kupas Tuntas Materi Biologi kelas 10. Baik, teman-teman, ini adalah video yang kedua mengenai kajian tentang Kingdom Plantae. Teman-teman, di video pertama sudah kita tuntaskan, yaitu mengenai apa? Mengenai peta konsep, gitu ya. Sudah kita sampaikan apa saja yang akan kita kaji ke depan. Terus yang kedua juga sudah kita bahas tentang anggota yang pertama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yaitu mengenai lumut ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke anggota yang kedua, yaitu mengenai Pteridophyta. Oke, kita akan lihat Pteridophyta ya. Ini adalah video kedua mengenai anggota yang kedua pada Kingdom Plantae, yaitu tumbuhan paku atau Pteridophyta. Oke, baik, kita akan bahas. Nah, apa yang membedakan teman-teman tumbuhan paku ini dibandingkan anggota yang pertama, yaitu tumbuhan lumut? Ini dia teman-teman. Paku dia sudah memiliki atau sudah disebut sebagai tumbuhan kormus. Atau dia sudah mulai dapat dibedakan tuh antara akarnya, antara batangnya, dan antara daunnya. Jadi berbeda dengan lumut. Kemarin kita bahas di video pertama bahwa lumut dia masih dalam keadaan talus gitu ya. Di antara akar, batang, dan daun belum dapat dibedakan. Sedangkan paku sudah. Yang kedua, dia menggunakan suatu perkembangbiakan yang sama dengan lumut, teman-teman, yaitu dia menggunakan spora. Makanya lumut dengan paku itu dia dikelompokkan ke dalam tumbuhan yang alat reproduksinya dengan menggunakan spora, gitu ya. Nah, tapi beda. Nah, apa bedanya? Nah, embrio pada tumbuhan paku yang bersifat multiseluler ini, teman-teman, dia terdapat di dalam archegonium. Jadi di dalam gametangia betina, gitu ya. Nah, ini yang membedakannya. Nah, sedangkan pada tumbuhan paku ini dia banyak memiliki kutikula pada lapisan bagian luar tubuhnya. Kalau di lumut memang pada beberapa bagian saja, gitu ya. Nah, terus yang kelima, dia pun sama mampu melakukan suatu proses pergiliran keturunan yang disebut sebagai metagenesis, teman-teman, di antara fase gametofit yang menghasilkan kelamin dan fase sporofit yang menghasilkan spora. Mana fase dominannya? Khusus pada paku, fase sporofit lah fase dominannya yang merupakan tumbuhan lumutnya. Berarti dia fase yang dapat kita lihatnya yaitu tumbuhan paku. Yang kedua adalah fase yang hidup lamanya. Nah, jadi fase sporofit dia lebih dominan daripada gametofit. Berarti berbeda dengan tumbuhan lumut. Awas jangan kebalik teman-teman ya. Yang keenam, dia sudah memiliki pembuluh angkut. Nah, kalau di lumut kan belum ada ya. Nah, kalau di paku dia sudah memiliki xilem, dia sudah memiliki floem. Di mana xilem dengan floem itu dia bertipe konsentris, teman-teman. Artinya floem mengelilingi xilem, begitu. Nah, khas lagi pada tumbuhan paku, dia memiliki anggotanya itu, khasnya itu adalah daun mudanya itu saat dia keluar tumbuh, daun mudanya itu dalam keadaan menggulung. Nah, ini nanti kita lihat ya. Ini ciri khas dari tumbuhan paku. Terus yang kedelapan, embrionya dia memperlihatkan 2 titik tumbuh, teman-teman. Nah, tetapi hanya 1 titik tumbuh yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, gitu ya. Nah, nanti makanya sering disebut sebagai tumbuhan berkutub 1, gitu ya, atau pembuahan tunggal. Nah, sebab dia hanya memiliki 1 titik tumbuh ya, si embrionya. Oke, kita lihat teman-teman ini dari strukturnya. Kalau kita lihat struktur dari tumbuhan paku, fase gametofitnya itu dia sangat kecil dan terpendam di tanah, teman-teman. Makanya tidak dominan, gitu ya. Nah, di sini, ini adalah fase gametofitnya yang ada di dalam tanah. Ini susah untuk kita lihat, harus gali dulu tanahnya ya. Nah, di fase gametofitnya itu dia menghasilkan antheridium sebagai gamet jantan dan archegonium sebagai gamet betina yang kurang lebih persebarannya itu ada di gametofit yang berupa lembaran seperti ini, ya.
Terus teman-teman, nah fase dominannya adalah fase sporopitnya yang akan keluar dari gametopitnya, gitu ya. Nah ini yang keluar teman-teman. Nah, saat masih muda, si daun mudanya itu menggulung. Ini daun mudanya menggulung. Nah ini daun mudanya ya, nah, menggulung. Kalau sudah dewasa seperti ini, dia langsung melebar, gitu ya daunnya. Ini adalah stolonnya teman-teman, yang batang yang menjalar, gitu ya, menjalar panjang. Ini adalah akar-akarnya. Oke, seperti itu ya. Ini dari strukturnya. Terus teman-teman bisa diperlihatkan juga ini dari yang lainnya bisa dilihatkan. Ini adalah akarnya teman-teman. Ada beberapa yang memang rhizoid gitu ya, masih dalam bentuk semu. Tapi akarnya memang sudah berbeda dengan akar pada lumut gitu ya, lebih maju kalau yang ini. Nah, ini adalah rizomanya. Ini adalah daerah rizomanya teman-teman. Nah, ini adalah daun mudanya atau circinatusnya. Ini yang khas ciri dari tumbuhan paku tuh menggulung ya. Kalau sudah dewasa langsung menjuntai seperti ini. Ini daerah daunnya, ya ini daerah batangnya. Nah, di belakang dari daunnya itu teman-teman ada sporofil yang berkumpul membentuk sorus. Jadi pernah lihat mungkin tumbuhan paku yang di belakangnya ada buletan-buletan. Nah, itu adalah kumpulan dari sporofil yang akan membentuk sorus. Nah, di dalamnya itu banyak sporofil atau sporangium yang nantinya akan melepaskan spora, gitu ya. Nah, nanti teman-teman berdasarkan bentuknya si tumbuhan paku ini nanti dibagi-bagi. Ada bentuk si daunnya itu yang dinamakan dengan nama mikrofil, jadi daunnya kecil-kecil. Ada bentuk daunnya itu yang besar-besar, maka disebut sebagai makrofil. Terus berdasarkan fungsinya nanti tumbuhan lumut itu daunnya itu ada yang disebut sebagai tropofil, di mana daunnya dia berperan sebagai fotosintesis. Ada daun yang disebut sebagai sporofil, di mana daunnya dia mampu menghasilkan spora, dan ada daunnya yang disebut sebagai troposporofil. Selain dia menghasilkan spora, dia juga dapat berfotosintesis, gitu ya. Jadi daunnya itu berdasarkan bentuk dibagi dua, mikrofil dan makrofil. Daunnya berdasarkan fungsinya ada 3, gitu ya. Seperti ini teman-teman. Nah, terus selanjutnya klasifikasinya bisa diperhatikan sama teman-teman. Klasifikasi seperti halnya anggota tumbuhan lumut, paku pun memiliki anggotanya yang berbeda dengan anggota-anggota yang lainnya. Yang pertama, yang pertama itu adalah paku homospor. Nah, kenapa dia disebut sebagai paku homospor? Sebab paku ini teman-teman dia menghasilkan spora, di mana sporanya itu memiliki ukuran dan jenisnya yang sama. Jenisnya sama juga, misalkan ukurannya kecil, jantan gitu ya, jenisnya sama semuanya. Yang kecil itu misalkan ukurannya besar, betina, begitu ya, seperti itu. Nanti spora itu dia akan tumbuh menjadi protalium teman-teman. Nah ini beda dengan lumut. Kalau lumut sporanya itu berkecambah menjadi protonema, sedangkan pada tumbuhan paku dia berkecambah sporanya itu menjadi protalium. Nah, protalium teman-teman dia selanjutnya akan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu menghasilkan archegonium, gamet betina, dan antheridium, gamet jantan. Jadi protalium lah yang menghasilkan gamet. Makanya protaliumnya itu disebut sebagai fase gametofit, gitu ya. Contoh misalkan Lycopodium ya, atau paku kawat. Terus ada Neprolepis dan ada Dreamoglossum. Teman-teman, ini adalah contoh-contohnya gitu ya. Ada Lycopodium ini seperti ini, ada Neprolepis yang sering di rumah ya dijadikan tanaman hias, itu paku homospor tuh. Neprolepis, ada Dreamoglossum seperti ini yang suka merambat di batang-batang tumbuhan ya. Oke, yang kedua teman-teman ada yang disebut paku heterospor. Heterospor ini kenapa disebut heterospor? Sebab paku ini dia menghasilkan spora, di mana spora yang dihasilkannya itu dia memiliki ukuran dan jenisnya itu berbeda, gitu ya. Nah, ukuran misalkan kecil atau mikrospora dia khusus untuk jenis jantan, gitu ya. Makrospora dia khusus untuk jenis betina, gitu ya. Maaf tadi disampaikan di homospor itu paku homospor itu jantan dan betinanya ukurannya sama, gitu ya. Nah, kalau yang ini paku heterospor itu ukurannya dia berbeda. Jadi kalau yang mikrospor di heterospor itu adalah untuk jantan,
Terus di betina itu dia disebut sebagai makrospora. Jadi betinanya itu lebih besar. Gitu ya, disebut sebagai paku heterospor sebab dia memiliki ukuran dan jenisnya yang berbeda. Itu dia alasannya ya. Contohnya apa yang seperti itu? Ada Selaginella, ada Salvinia, dan ada juga Marsilea. Begitu ya. Nah ini dia. Ini adalah bentuk dari Selaginella, juga bisa dijadikan tumbuhan hias di rumah, ada ya. Terus ini adalah Salvinia yang hidup di air, teman-teman. Marsilea juga hidup di air ini ya, teman-teman. Itu adalah paku heterospor. Selanjutnya, teman-teman, ada paku yang ketiga yang disebut sebagai paku peralihan. Nah, kenapa disebut paku peralihan? Sebab tumbuhan paku ini, teman-teman, menghasilkan spora di mana ukurannya sama, namun jenisnya dia berbeda. Berarti gabungan dari heterospor dan homospor ini ya. Seperti itu. Nah, protaliumnya yaitu fase gametofitnya gitu ya, dia akan menghasilkan antheridium saja atau dia menghasilkan archegonium saja. Nah, ini yang berbeda gitu ya. Contohnya adalah equisetum atau paku ekor kuda. Nah, ini dia equisetum, teman-teman ya. Paku ekor kuda. Jadi mirip ekor kuda ini ya. Ini juga memang bisa dijadikan makanan biasanya. Ujung-ujungnya ini ya, strobilus-strobilusnya. Ini mirip strobilusnya ya. Nah, seperti ini paku ekor kuda. Teman-teman mungkin pernah lihat di hutan-hutan ya. Ini juga memang suka dijadikan tanaman hias. Equisetum juga ya. Oke. Itu adalah klasifikasi yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat metagenesisnya antara hetero, homo, dan peralihan itu memang beda, teman-teman. Namun secara umum seperti ini peralihan keturunan antara fase sporopit dan fase gametofitnya. Nah, pada fase gametofit yang ini, teman-teman, yaitu dalam keadaan protalium tadi gitu ya. Nah, ketika spora yang dihasilkan pada fase sporopit sudah keluar lalu dia berkecambah menjadi apa Pak? Menjadi protalium. Nah, protaliumnya itu yang ini dia akan menghasilkan gametangia. Ada gametangia jantan atau antheridium menghasilkan sperma, dan ada archegonium yang akan menghasilkan sel telur yang nantinya dia melakukan fertilisasi. Lalu dari hasil fertilisasinya dia akan membentuk zigot. Zigot akan melangsungkan pembelahan mitosis dan meiosis, nanti akan membentuk fase sporopit, di mana fase sporopit itu dia mampu menghasilkan sporangia di belakang daunnya. Nah, sporangia ini dia akan menghasilkan melakukan pembelahan meiosis, menghasilkan apa? Menghasilkan banyak spora yang nantinya jatuh lagi gitu ya. Ini teman-teman adalah sorus-sorus yang di dalamnya kumpulan dari sporangium, di mana sporangium itu mampu menghasilkan spora. Begitu siklusnya seperti itu ya. Nah, kalau yang ini fase diploidnya ini, teman-teman, ini kan zigot 2N gitu ya. Fase diploidnya adalah sporopit, fase haploidnya adalah gametofit. Begitu ya. Oke, nah kalau kita simpulkan, teman-teman, dari pergerakan seperti ini, dari metagenesis tumbuhan paku, misalkan khusus pada paku yang bersifat homospor, maka seperti ini. Sporanya akan berkecambah menjadi protalium, protalium menghasilkan antheridium, sperma, dan archegonium ovum, nanti berkumpul melakukan fertilisasi membentuk zigot, zigotnya jadi tumbuhan paku atau fase sporopit. Sporopit dia akan menghasilkan sporopil yang di dalamnya banyak mengandung sporangium, sporangium akan menghasilkan ke atas lagi spora lagi. Ini adalah metagenesis kalau dibagankan khusus untuk paku homospor, teman-teman, seperti ini. Ingat-ingat ya. Sedangkan untuk paku heterospor itu berbeda lagi. Nah, bedanya yang mana? Yang ini namanya juga heterospor. Dia menghasilkan dua jenis gametangia yang berbeda kan ya ukurannya. Nah, ini ada mikrospor, berarti khusus untuk yang jantan, ada makrospor, ada khusus untuk yang betina. Mikrospor akan membentuk atau berkecambah menjadi mikroprotalium, sedangkan makrospor akan berkecambah menjadi makroprotalium. Nah, dia akan menghasilkan antheridium, kalau yang ini menghasilkan archegonium. Antheridium menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium menghasilkan ovum yang akan melakukan fertilisasi membentuk zigot.
Zigotnya sama, akan membentuk tumbuhan sporofit atau tumbuhan paku yang fase dominannya. Tumbuhan paku kembali lagi menghasilkan mikrosporofil yang jantannya dan menghasilkan makrosporofil yang betinanya. Lalu dia akan membentuk mikrosporangium, sedangkan yang ini akan membentuk makrosporangium yang masing-masingnya akan menghasilkan ke atas lagi mikrospora dan makrospora. Ini untuk keturunan pergilirannya pada paku heterospor. Begitu ya. Dan yang terakhir, paku yang ketiga yaitu pergiliran keturunan pada paku peralihan. Kalau pada paku peralihan, teman-teman, coba diperhatikan. Spora jantan dan spora betinanya sama, dia akan terpisah ya. Akan membentuk protalium, sama protalium. Protalium menghasilkan jenis kelamin masing-masing. Jantan berarti antheridium yang akan menghasilkan spermatozoid. Spora betina archegonium akan menghasilkan ovum, gitu ya. Oke, lalu bergabung fertilisasi menghasilkan zigot. Zigot akan menjadi fase sporofit atau tumbuhan paku, gitu ya. Tumbuhan paku dia menjadi menghasilkan sporofil yang melekat sporangium di dalamnya. Sporangium itu kalau sudah matang membentuk gamet jantan dan betina lagi ke atas lagi. Nah, ini adalah khusus untuk paku peralihan siklus hidupnya kalau ditabelkan seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Jangan lupa. Oke. Selanjutnya ada peranan tumbuhan paku bagi kehidupan. Apa perannya? Kalau lumut juga tadi sudah kita bahas, gitu ya. Nah, peranan paku, teman-teman, yang pertama misalkan khusus untuk tanaman hias. Tanaman hias siapa? Ada adiantum, bentuknya seperti ini, teman-teman, gitu ya. Ada platyserum. Nah, platyserum bentuknya seperti ini, yang paku tanduk rusa. Sering ditemukan ini di rumah-rumah orang-orang tertentu ya. Nah, ini dia. Terus ada asplenium, teman-teman, gitu ya. Asplenium ini bentuknya seperti ini, banyak juga dibudidayakannya jadi tanaman hias atau paku sarang burung. Ini ya, suka dipakai sarang burung ini. Terus neprolepis, teman-teman, nah, nanti apa namanya, ada juga yang disebut sebagai alsopila atau paku tiang, begitu ya. Terus untuk obat-obatan misalkan equisetum atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda tadi bisa dilihat itu ya, paku ekor kuda. Terus dia juga bisa digunakan paku ekor kuda itu misalkan untuk anti diuretik atau lancar buang air kecil ya. Terus ada Diopteris, gitu ya. Kalau Diopteris ini, teman-teman, bentuknya seperti ini. Ini dia Diopteris, gitu ya. Dia biasanya untuk obat cacing pita, untuk mengobati, gitu ya. Terus ada Platyserum juga untuk obat Platyserum yang tadi, gitu ya. Ini paku tanduk rusa. Nah, biasanya digunakan untuk obat tetes telinga luar, teman-teman. Ada juga Lycopodium. Nah, kalau Lycopodium ini, teman-teman, dia untuk anti diuretik atau dia juga bisa digunakan untuk pencahar lemak ataupun lipid, gitu ya, pencahar lemak dari sporanya. Terus bahan sayur. Nah, bahan sayur yang suka dimakan itu ada dari golongan Marsilea, teman-teman ya. Marsilea itu yang ini nih. Semanggi atau bahasa Indonesianya. Terus ada juga Pteridium, gitu ya, atau paku Garuda, gitu ya. Nah, paku Garuda itu yang ini Pteridium. Itu kalau di Indonesia bagian timur, nah, itu suka dimakan tuh ya. Nah, di kita juga banyak, gitu. Disatukan, dibakar dengan batu panas, gitu ya. Terus untuk menjaga kesuburan tanah ada Azolapinata, teman-teman, yang mampu bersimbiosis dengan Anabaena. Anabaena itu alga biru golongan dari Cyanobacteria ya. Nah, ketika dia bersimbiosis dapat mengikat nitrogen dari udara secara bebas yang nantinya ditimbun di tanah. Setelah itu nanti tanah menjadi subur, gitu ya. Nah, Azolapinata itu dia bentuknya seperti ini, teman-teman. Gitu ya gambarnya ini. Terus ada juga sebagai gulma, gitu ya, pada pertanian ada sebagai gulma, misalkan Salvinia natans, gitu ya. Nah, ini dia Salvinia natans itu dia bahasa kitanya kiambang, gitu ya. Nah, dia pengganggu tanaman padi. Jadi kalau di sekitaran tanaman padi biasanya para petani itu mengambil
Salpinia ini untuk dikeluarkan dari lingkungan padi gitu ya, sebab dia memperebutkan nutrisi yang sama di tanah gitu ya, akibatnya padi terganggu nutrisinya. Seperti itu ya. Ini adalah peranan-peranan dari paku teman-teman, seperti halnya lumut sudah kita bahas. Berarti ini video yang kedua sudah saya tuntaskan mengenai Kingdom Plantae. Mudah-mudahan bermanfaat. Tunggu video yang ketiga mengenai anggota yang selanjutnya, yaitu Gymnospermae ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.